Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para siswa yang berbahagia, siswa kelas 6, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika di hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada pembelajaran matematika. Para siswa sekalian, pada pembelajaran kali ini kita berbicara tentang bagian-bagian dari lingkaran, lanjutan dari pembelajaran di hari Senin yang lalu, di mana seluruh siswa kelas 6-1 Pasir belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran. Nah, harapan Pak Guru setelah kalian nanti belajar tentang pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan tentang bagian-bagian dari lingkaran itu, di mana lingkaran itu terbagi menjadi 8 bagian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar bagian 1 sampai bagian 4. Nah, baiklah para siswa, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan itu, jaga kebersihan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah, kemudian hindari kerumunan yang dapat memicu kontak fisik terlalu banyak dengan orang lain. Para siswa sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum masuk pada pembelajaran ini, Pak Guru ingin mengulang lagi pelajaran yang lalu, di mana pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran tanggal 11 yang lalu ya. Bagian-bagian dari lingkaran, yakni ada titik pusat adalah sebuah titik yang tepat di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusat lingkaran. Ya, ini O yang ditulis dengan titik O sebagai titik pusat tepat di tengah-tengah lingkaran. Kemudian yang kedua, pelajaran yang lalu juga kita telah belajar tentang sebuah diameter. Namanya diameter itu sebuah garis dari satu titik ke titik yang lain dalam lingkaran, tetapi melalui titik pusat. Ini dari A ke B atau dari B ke A. Ini melalui titik pusat. Ini namanya diameter lingkaran. Kemudian yang berikutnya, kita juga telah mempelajari jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan dari titik lingkaran ke titik pusat. Ini hanya dari titik lingkaran ke titik pusat. Misalnya dari titik A ke titik O, dari titik C ke titik O, dari titik B ke titik O. Itu namanya jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan busur lingkaran. Sudah kita pelajari juga, busur lingkaran adalah sisi lengkung pada sebuah lingkaran, tetapi lengkungnya itu tidak keseluruhannya, hanya mengambil sebagian. Ini namanya sisi lengkung, ya, busur. Sisi lengkung dari A ke B ini adalah sisi lengkung, busur. Namanya busur. Ya, kalau yang besar ini busur besar, tetapi dalam pembelajaran matematika tidak terlalu sering dibicarakan. Tetapi yang busur ini adalah tali busurnya ini A ke B hanya sebagian dari lingkaran itu. Nah, baik para siswa, kita masuk pada pelajaran yang berikutnya. Ya, untuk pelajaran hari ini Pak Guru akan juga membagi tentang kelanjutan yang harus kita ketahui. Apa itu? Pelajaran hari ini tanggal 18 Oktober adalah tali busur. Kalau tadi sudah kalian lihat, ada ini busur A ke C, ini busur.
yang lengkung. Nah, yang dimaksud tali busur adalah titik garis yang menghubungkan titik pada busur ke ujung busur ya. Nih, silakan dibaca. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran atau busur lingkaran. Nih, busur lingkarannya adalah lengkungnya A ke C, sedangkan tali busurnya adalah garis lurus dari A ke C ya. Tapi tidak menyentuh ke titik pusat. Itu namanya tali busur. Kemudian yang namanya juring. Nah, ini juring. Yang keenam, juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang berada di dalam busur C atau B ke C itu busur, kemudian ditarik garis atau namanya jari-jari C ke O ke titik tengah, kemudian ditarik lagi B ke O. Ini itu sementara yang diarsir inilah yang disebut dengan juring. Jadi kalian baca di sini, juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Mana dua jari-jari? Jari-jari O, B. Jari-jari O, C. Sedangkan B ke C adalah busur. Nah, di dalamnya namanya juring. Itu. Berikutnya, tempering. Apa itu tempering? Tempering adalah, kalau tadi sudah tahu bahwa A ke C adalah sebuah busur, nih karena sisi lengkung busur, sedangkan A ke C yang lurus namanya tali busur. Nah, daerah yang berada di antara busur dan tali busur itu disebut tempering. Ya, jadi tempering adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sedangkan tali busur tidak boleh menyentuh ke titik pusat lingkaran. Ya. Berikutnya kita pelajari juga tentang sebuah apotema. Ini lihat gambarnya, sebuah apotema. Ya. Apotema. Ini yang dimaksud apotema adalah ini aja. O ke D. O ke D nih. Tapi bahasanya adalah masuk ke situ. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat O, titik pusat, dengan tali busur. Ini tali busur A ke B, ini tali busur. Sedangkan busurnya A, B melalui C. Ini busur. Sedangkan A ke B adalah tali busur. Dari titik tengah atau titik pusat ke tegak lurus ditarik, tegak lurus ke D itu namanya apotema. Jadi kalau ditariknya miring itu bukan apotema. Jadi namanya apotema itu harus tegak lurus di tengah-tengah tali busur dengan ditarik dari titik pusat. Inilah jadi kalian nanti pelajari baca-baca lagi ini, sering-seringlah ditonton video pembelajaran ini sehingga kalian nanti benar-benar memahami pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang tali busur. Apa itu tali busur? Adalah garis lurus yang menghubungkan antara sisi lengkung atau busur A, C. Sedangkan juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Kemudian dibatasi oleh sebuah sisi lengkung atau busur. Kemudian tempereng, demikian juga silakan nanti kalian baca terus, jadikan pelajaran ini sebagai literasi, diulang-ulang sehingga nanti apa yang ada di dalamnya dapat menjadi pengetahuan yang lebih pada kalian. Kemudian juga yang namanya apotema, sudah Pak Guru jelaskan tadi, bahwa apotema pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan titik tengah atau titik pusat
ke tali busur, tegak lurus. Nah, itu ya garisnya. Baik, saya kira demikian pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, semoga pelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan kalian dan bersungguh-sungguhlah belajar. Karena untuk jumpa dengan guru di sekolah itu kondisinya lagi tidak memungkinkan. Mudah-mudahan dengan tatap muka secara maya seperti ini, kalian mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.